Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Rabu Pekan Biasa ke-16 20 Juli 2022. Bacaan dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 9. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, "Ada seorang penabur keluar menabur benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Romo Jonathan Christian Munte SCY dari Paroki Santo Pius X Gisting, Lampung. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Semoga damai Tuhan senantiasa beserta kita semua. Menarik sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini berbicara bagaimana benih yang jatuh di tanah yang baik itu pasti menghasilkan buah 100 ganda. Banyak dari kita memberikan waktu untuk mendengarkan dan juga membaca sabda Tuhan setiap hari. Dan kita percaya bahwa penyerahan hidup kita secara tulus dan total setiap harinya kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memberikan berkatnya yang terbaik, sehingga dalam perjuangan hidup kita sehari-hari, kita mampu memberikan yang terbaik pula untuk kemuliaan Tuhan dan juga kebaikan diri kita dan sesama. Tetapi ada banyak juga orang yang mungkin tidak memiliki kesempatan, bahkan bisa dikatakan tidak ingin memberikan kesempatan bagi dirinya untuk sekedar mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, membaca sabda Tuhan dan merenungkannya pula. Sehingga seringkali juga secara iman kita merasa kosong. Seringkali merasa bahwa kok berkat Tuhan tidak bekerja ya pada diriku pada hari ini. Kok sepertinya saya merasa sial ya sepanjang hari ini. Kok tampaknya Tuhan tidak memperhatikan hidup saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bukan perkara kita orang baik atau orang jahat sehingga sabda Tuhan atau berkat Tuhan yang kita terima setiap harinya tidak bekerja. Kita harus percaya dan yakin bahwa berkat Tuhan yang seringkali kita rasakan di dalam perjuangan hidup kita memiliki daya tumbuh dan daya kerja yang sama.
Berkat Allah itu akan senantiasa bekerja dalam diri kita, seturut dengan apa yang kita butuhkan, seturut juga dengan apa yang kita usahakan, sehingga berkat itu dapat tumbuh, bekerja, menghasilkan buah. Setiap dari kita yang berusaha mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan pasti memiliki kesempatan bagaimana untuk merefleksikan apa saja berkat yang sudah saya terima dan buah apa saja yang sudah saya terima. Maka dengan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, sebenarnya kita memiliki kesempatan untuk merenungkan kembali apakah saya sudah bekerja dengan maksimal, memaksimalkan berkat Tuhan sepanjang hari ini, sehingga pekerjaan yang saya kerjakan di dalam nama Tuhan itu sungguh berbuah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita menyiapkan diri kita masing-masing itu sebagai tempat di mana sabda Allah dapat bekerja, di mana berkat Tuhan itu dapat bekerja dengan maksimal. Apa yang dapat kita perbuat adalah memberikan diri kita di bawah kehendak Allah, membiarkan Roh Kudus senantiasa bekerja menuntun hati dan pikiran kita, sehingga diri kita itu dilayakkan, dimampukan dengan segala daya dan kemampuan yang ada, bekerja seturut dengan kehendak Allah. Kita percaya bahwa setiap berkat Allah itu adalah berkat yang membawa pada kebaikan dan kehidupan, sehingga buah yang akan dihasilkan pula adalah buah-buah yang baik. Namun buah yang baik itu hanya akan dapat bekerja, hanya akan dapat dihasilkan secara maksimal kalau kita sungguh-sungguh, secara tulus, secara serius, bertanggung jawab, mengupayakan secara maksimal berkat Allah yang kita terima sepanjang hari ini. Perkara berapa banyaknya buah yang akan dihasilkan itu tidak masalah, tetapi yang terpenting adalah buah itu sungguh berdaya guna bagi banyak orang. Berkat yang kita terima juga menjadi berkat bagi orang lain. Semoga hari ini kita senantiasa dimampukan. Ada 24 jam dalam sehari ini untuk mampu berbuat baik, maka usahakanlah itu dengan maksimal. Semoga kita menjadi orang yang 24 jam penuh berkat sepanjang hari ini. Semoga saudara sekalian, setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, senantiasa dimampukan untuk tugas-tugas dan tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.